Shalom students, pada hari ini kita kembali pada pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Di mana kita sudah belajar sebelumnya gereja sebagai umat Allah. Nah, dan hari ini adalah lanjutannya. Saya mengingatkan kembali, yaitu umat Allah yang baru. Nah, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama diperbaharui dengan sebuah perjanjian yang baru. Nah, mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian baru dengan umatnya? Nih, yang pertama karena dalam perjanjian lama banyak sekali pelanggaran perjanjian. Nah, berulang kali bangsa Israel berpaling dari Allah. Dengan demikian, ya, berulang kali mereka juga mengalami penghukuman, ya. Dan yang ketiga, hukum Taurat seringkali dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Nah, ini kita bisa memberikan contoh di mana banyak ahli Taurat ya yang mengecam karena Tuhan Yesus melayani orang banyak ya, di mana dia melakukan penyembuhan di hari Sabat. Nah, ahli Taurat ya mengecamnya dengan sebutan dia melanggar Taurat Tuhan ya, hanya karena dia menyembuhkan di hari Sabat itu saja. Nah, dan yang sebenarnya ya, itu hukum Taurat itu seharusnya digunakan untuk menuntun menuju kehidupan lebih baik. Nah, justru lebih sering menghadirkan masalah dalam kehidupan bersama karena digunakan secara keliru. Ya, seperti itu contohnya tadi, ahli-ahli Taurat yang menilai Tuhan Yesus bahwasanya Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat gitu. Nah, karena itu melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan demikian umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya. Nah, dengan menaruh hukum Taurat di dalam hati, umat Allah pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati, bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum dengan bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum. Nah, di dalam 1 Petrus ayat 9 sampai 10. Nah, itu silahkan buka Alkitabnya. Nah, gereja perdana terbentuk ya sebagai koreksi atas umat Israel, menjadi Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Bagaimana orang sekarang menggunakan hukum-hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain. Nah,
Ada banyak sekali yang sering-sering terjadi ya di antara teman-teman. Misalnya Tina berkata seperti ini kepada si Santo namanya ya, Didi, kepada Didi ya, Didi, kok kamu enggak ke gereja sih tadi pagi? Itu dosa loh. Nah, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa gitu. Nah, berapa seringkah kamu mendengar hal yang seperti itu? Oke, kita lanjutkan. Gereja perdana. Nah, gereja perdana itu yang pertama, gereja yang terbuka kepada semua orang, ya. Gereja yang terbuka kepada semua orang itu tidak memilih asal, suku, atau ragamnya gitu, tidak, semua diterimanya. Nah, gereja terbuka bagi kepemimpinan perempuan ya. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang diizinkan untuk memimpin, melainkan juga perempuan diberikan waktu untuk memimpin. Nah, itulah ciri-ciri gereja perdana. Nah, gereja yang ketiga itu gereja menerima orang cacat. Nah, makanya setiap orang yang kita lihat berbeda dari kita, yang begitu mungkin ada kekurangannya. Nah, itu harus kita terima ya. Kenapa? Karena juga mereka adalah ciptaannya Tuhan. Nah, yang selanjutnya saling berbagi ya. Di dalam persekutuan kita ya, kita harus saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Hidup secukupnya atau hidup sederhana, bukan menghambur-hamburkan uang dengan berbagai gaya yang tidak berguna lah. Nah, lebih baik kita memiliki hidup yang sederhana saja. Nah, ini tugas kamu ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang arti gereja, asal dari mana artinya, ini eklesia dari bahasa Yunani gitu. Nah, itu bisa mungkin ini kamu bisa mengerti ya, kamu bisa mengerjakannya. Nah, yang kedua itu coba bandingkan gereja kamu dengan gereja yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Nah, ini tugas-tugas kamu yang akan kamu kerjakan untuk di dalam di dalam buku tugas agama kamu. Nah, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini.